Welcome to Total Politik. Dan kembali lagi di A1. A1 kita ganti format. Ganti format ke podcast ya kita sekarang ya. Ya karena editornya makin advance dalam mengedit suara-suara podcast. Kita pindah aja sekalian. Jadi kita makin bisa untuk ngomong sembarangan. Iya. Kira-kira kita ngomongin apa nih, Bro? Ya karena beberapa komen-komen di A1 dan beberapa konten-konten gue kan pada yang bilang kalau misalnya konten Batara ini kurang total politik katanya. Iya. Jadi kita bikin aja semakin tidak total politik. Iya. Kelakuan lu juga tidak total politik sebetulnya. Nah itu di kurang politik lah gitu kan. Ya kalau misalnya konsepnya total politik emangnya dia yang bikin gitu kan. Oke, hari ini tuh kita mau diskusi dikit soal masa-masa lalu gitu ya. Kita nostalgia. Ya, nostalgia kan banyak kan podcast mencoba bernostalgia, taunya penontonnya rame. Dan di sini gue juga ingin memperlihatkan bahwa gue dan Batara itu dari dulu tidak akrab. Iya benar ternyata. Karena tidak ada foto kita bareng selama gue kuliah itu. Dia junior gua, nggak ada foto gua bareng dia satu frame gitu. Ya soalnya sebenarnya sih kita ya dulu gue sering nongkrong ke tempat lu ya ke kosan lu. Cuman lu tuh kalau nongkrong keluar itu nggak pernah ngajak gua dan nggak pernah foto-foto juga gitu. Nggak pernah foto-foto juga. Dan for your information bahwa kamera Android itu berkembang ketika gua udah lulus. Betul. Jadi pas gue masih kuliah itu Android belum terlalu se-advance sekarang ya. Iya kayaknya dulu zaman kita kuliah tuh masih BlackBerry. BB itu banyak filenya yang hilang tuh. Gue nggak tahu tuh filenya BB itu nggak nemu gue sampai sekarang tuh file BB-nya. Dan fotonya juga kurang bagus sih. Iya. Dan kayaknya gue pakai BB juga pas sudah lulus deh. Iya. Iya semester akhir lah. Karena bagi gue dulu pakai BB itu adalah bagian dari establishment. Bagian dari kemapanan. Jadi gue adalah kelompok anti kemapanan waktu itu dan gue memilih tidak memakai BB. Dan tapi memang BlackBerry zaman itu memang benar-benar simbol kemapanan sekali. Iya benar. Karena eksklusivitas dari BlackBerry Messenger itu, gitu. Cuma yang pakai BB yang bisa. Iya. BBM-an dong. Aduh. Nggak ada. Merek handphone gue dulu Cincong. Apa Cincong? Gue nggak pernah. Nexia. Terus. Pokoknya itulah nggak jelas lah merek handphone gue dulu. Apa sih dulu yang yang pokoknya bisa nelpon lama tuh apa sih? Asia Hidayah kan. Nah, jadi gue waktu itu memang sangat menghindari pakai BlackBerry. Nah kita di sini mau share foto ya, mau ceritain soal foto-foto dan malu di sini gue mengakui gue nggak terlalu akrab sama Batara. Nih foto gue bersama legend dan kampus kita dulu. FISIP UI mitosnya ini namanya Barjuau. Wow. Gitu. Karena dia hampir nutupin satu frame sendiri loh. Iya, dan ini walaupun gue diselamatkan oleh fokus kamera gitu. Nah, kelihatan di sini Ari masih sangat belia. Iya. Dan waktu itu gue lagi mata kuliah sosiologi kebudayaan, Bro. Oh, pasti sama Pak Tamrin Amal Tomagola. Iya, dan waktu ini kelasnya Mas Radar, gue ingat betul. Radar Pancadhana. Iya, Pancadhana. Budayawan yang tampil di mana-mana, tampil dengan narasi-narasi kebudayaannya gitu. Dan ketika dia masuk sosiologi kebudayaan, itu mata kuliah berubah jadi filsafat. Iya, dan memang dia keren banget sih menurut gue. Keren banget. Zaman dulu dia ditawarin sama pemerintah Prancis. Radar mau ke Prancis, mau kuliah apa keliling-keliling museum katanya. Terus kata Mas Radar ya kuliah lah. Kalau kuliah bisa keliling museum. Kalau bisa keliling museum belum tentu bisa kuliah katanya. Iyalah. Nah ternyata dia kuliah di Prancis dan gue ingat ceritanya dia kursus bahasa Prancis di Bisangsong namanya. Bisangsong. Itu adalah tempat kursus bahasa Prancis terbaik di dunia katanya. Di kota mana tuh? Nggak tahu gue, sekitar Paris lah, sekitar Paris itu ya. Dia kuliahnya di École Haute Étude Action Sociale, EHS atau di très bien. Kalau dalam bahasa Indonesia mungkin Sekolah Tinggi Ilmu Sosial. Ilmu Sosial, ya.
Nah di situ kampusnya Pierre Bourdieu dan Jacques Derrida, banyak lah filsuf-filsuf Prancis yang lahir dari situ. Mengajar di situ. Bahkan Mas Radar sempat diskusi face to face sama Jacques Derrida sebelum Derrida meninggal tuh dulu tuh. Tapi S1 jadi di sosiologi Sosiologi UI, UI ya. Dia sosiologi UI dan banyak lah cerita soal Mas Radar itu, dan lu bisa googling sendiri, banyak sekali buku-buku yang udah beliau tulis. termasuk yang itu Iya. jejak-jejak postmodernisme. Nah itu jejak-jejak postmodernisme di Indonesia itu disertasi tesis beliau di Prancis, dan itu menceritakan soal bagaimana orang Indonesia itu memahami postmodernisme. Kalau di Prancis postmodernisme itu kan kritik terhadap grand narasinya kapitalisme gitu. Ya. Nah kalau di Indonesia enggak, postmodernisme itu muncul untuk mengelabui rezim yang sedang berkuasa gitu. Dengan istilah-istilah yang sulit. Ya, dengan istilah-istilah yang sulit agar rezim otoritarian waktu itu Orde Baru itu tidak memahami bahasa mereka. Ini ada cerita dari Pak Tommy Awi, itu dosen filsafat UI. Jadi dia itu waktu mau diskusi di Jogja itu dilarang diskusi, bos. Kenapa dilarang? Gara-gara di dalam indeks bukunya, lu tahu indeks kan? Indeks buku ya. kan? Indeks itu kalau lu lihat kata-kata kunci terus dia menuju ke halaman tertentu gitu. Nah di indeks bukunya itu ada tulisan Hegel. Ya, karena istilah-istilah lainnya tidak dimengerti orang gitu loh kira-kira. Tapi ada Hegelnya di situ. Ada Hegelnya situ. Ada hubungannya dengan Marx. Ada Marx. Ya, Marx terinspirasi dari Hegel. Dari Hegel. Dan kalau misalnya ada hubungan sama Marx berarti komunis. Iya berarti komunis. Padahal nggak langsung situ juga. Ya, justru Hegel tuh kebalikannya Marx. Kebalikannya Marxis. Nah ini Barjo ini Barjuau. senior gua 2007 di sosiologi UI, dan memang badannya lebih gede daripada gua. Dan memang gede sekali. Ya, memang gede sekali. Ya bukan bermaksud body shaming ya, tapi memang gua pun juga gede. Dan dia cukup mistis ya. Cukup mistis. Kayak disebut 5 kali tiba-tiba muncul. Sebut namanya 5 kali, dan ini sudah terbukti loh. Waktu itu teman gue nggak percaya. Terus dia sebut 5 kali muncul, beneran lewat tiba-tiba. Waduh, mistis banget ya. Nah ini yang kedua nih, ini senior gua, salah satu yang gua respect banget, Andaru namanya. Andaru Pramudito, dan badannya kecil gitu kan. Ya ini kita ngomongin body shaming ya. Body shaming lagi. Ya tadi Barjo gede, besar, sekarang ya, kecil. Nah 2006 ya. 2006 kita bilang Barjo itu gede, Andaru ini kecil, itu nggak pernah marah ketika itu bro. Mungkin karena sosial media belum ada, jadi orang belum terlalu advance, sehingga kayak gerakan-gerakan anti body shaming juga belum tersebar. Nah tapi lebih dari itu gue mempercayai bahwa dulu itu kita lebih punya trust satu sama lain. Jadi ketika gue bilang orang itu pendek, orang itu gendut, ketika dia trust sama gue bahwa itu dimaksudkan tidak untuk menghina, dia nggak akan ada masalah apa-apa gitu. Nah tapi hari ini apapun kata yang keluar dari mulut lo bisa dianggap gitu ya sebagai sebuah assault gitu ya, sebuah serangan, sebuah hinaan gitu. Itu yang menjadi problem dari hari-hari ini gitu, dengan adanya media sosial juga gitu kan. Jadinya orang makin curiga satu sama lain. Jadi kalau kata sejarawan Yuval Noah Harari itu bilang gini, connected it's not means harmonize. Jadi lu terkoneksi belum tentu terharmonisasi gitu. Nah tapi ya dulu lebih harmonis kita, walaupun tidak terlalu terhubung gitu loh. Apa namanya, dan sekarang dimana kayak kesadaran untuk kayak body shaming lah terus body shaming, terus kekerasan seksual verbal segala macam, ya memang itu perlu, tapi tetap itu banyak yang membuat orang itu menjadikan itu sebagai senjata gitu. Ya senjata gitu, not necessarily dia merasa diserang juga kadang-kadang, karena ada orang yang kemarin marah dibilangin itu,
dia ikut-ikutan. Dia ikut-ikutan gitu. Jangan-jangan ya kita kan punya konteks historis yang berbeda-beda gitu. Betul. Oke, kita lanjut to the next slide. Next slide. Wih, udah lulus ya, Ri. Nih foto gue lulus nih. Waktu itu dia nggak bilangnya gini, gua nggak mau lulus cepet-cepet gitu. Iya. Apa namanya, biar gue banyak belajar. Tau 3,5 tahun tuh, sama aja. Nah ini adalah geng 3,5 tahun gue nih. Nah, Geng 3,5 tahun yang mana tadinya kita semuanya ada 9 orang, tapi satunya itu mundur gara-gara lagi ikut Mapres. oh Bang Dika ya? Ya Dika. Dika ikut mundur ikut Mapres. Nah ini Salah satu senior favorit gue. ini Radit sekarang gua nggak tahu, kayaknya masih di Bappenas. Ini gua Anwar, dia jadi expert jurnal. Expert jurnal. Ya, jadi lembaga-lembaga yang mau ngeluarin jurnal nih Anwar nih konsultannya nih di mana-mana nih. Karena dia ngurusin jurnal dari awal. Oh jadi jurnal konsultan ya? Ya, jadi ini sebelahnya ada Dahlia, sekarang ibu rumah tangga sambil bisnis-bisnis. Ada Sylvie di NGO juga sekarang dia. Dia kerja di NGO. Mega pernah di World Bank. Nah, Bani ini kalau nggak salah sebelahnya ini pernah di konsultan research gitu. Dan yang terakhir itu Sasa itu sekarang kalau gua nggak salah dia di Pemda DKI PNS. Jadi beda-beda nih jalan kita nih semuanya, nggak ada yang barengan nih. Tapi yang gue tertarik si Anwar itu berarti dia bukan jurnalis sekarang, tapi Bukan, jurnaler atau jurnalian. Bisa aja. Belum ada kategori profesinya kayaknya. Ya karena siapa yang jadi jurnal konsultan sekarang kan? Oke, ini geng gue lulus 3,5 tahun. Ya yang pinter-pinter banget lah. Di sosiologi tuh yang bisa 3,5 tahun tuh wow. Lumayan lah. Wow banget. Iya, karena udah habis aja. Lu kan pernah ngerasain kan kalau lagi baca buku tiba-tiba di tengah nggak kerasa udah habis aja kan. Terus mau ngapain lagi ya? Ngapain lagi? Nah, gue di posisi itu aja. Ini kayaknya gue udah habis nih bukunya nih gitu kan. Kebalikan gue dulu ya. Kalau lu bukunya nggak habis bro. Gue belum habis. Habis gak lo? Malah dipaksain. Iya. Oke, ini nikahan bro. Wah, di tengah tuh siapa tuh? Ya, Imam Prasojo. Imam Prasojo, dia terkenal banget. Imam Prasojo. Imam Prasojo. Ya, Mas Imam ini sosiolog ya. Sekarang dia staf sus di Kementerian Lingkungan Hidup kalau gue nggak salah. Dan di sebelahnya istrinya itu anaknya Ibu Miriam Budiarjo. Mirjo. Ya, buku ilmu politik, pengantar ilmu politik yang covernya warna biru tuh lu lihat yang seluruh Indonesia menjadi namanya perpustakaan FISIP UI. Ya, MBRC kan. MBRC. Nah, itu dari nama ibu mertuanya Pak Imam Prasojo, sebelahnya ada Mbak Linda, terus gua, terus istri gua. Nah, ini itu lo udah nikah apa masih pacaran? Pacaran kayaknya. Masih pacaran? Enggak, udah nikah. Oh, udah nikah ya? No. Iya, masih pacaran gua nih, pacaran. Masih pacaran. Kayaknya ya? duluan Alma deh, gua enggak ingat. Pacaran apa tunangan? Udah belum masih udah nikah. Ya, duluan gua. Oke. Nah, duluan gua tuh. Nah, ini ada Pak Edar Gumai namanya. Oh, yang ini. Ya. Nah, beliau itu komisioner KPU, Bro. Sosiologi. Ya, jadi ada yang lebih politik daripada kita. Politik. Jadi lu jangan ngerasa paling politik juga gitu. Jadi ada alumni sosiologi yang udah pernah jadi komisioner KPU, pernah ngajar di sosiologi juga. Beliau bikin lembaga namanya Center for Election apa gitu. Nah, jadi ini nikahan yang sangat sosiologis gitu. Karena yang nikah itu Alma itu cucunya Sulaiman Sumardi, bro. Oh, Alma tuh cucunya Sulaiman Sumardi. Sulaiman Sumardi yang ada di gedung C lantai 2. Iya, salah satu pendiri FISIP UI juga kan? Nah, salah satu pendiri FISIP UI, dan Pak Sulaiman itu dulu dipanggil Pak Harto untuk balik dari Harvard ke Indonesia. Udah lulus tapi dari Harvard? Belum. Oh, belum lulus. Belum, ya, untuk mendirikan Bappenas. Dulu namanya Biro Perencanaan Negara kalau gue nggak salah namanya dulu. Ini lo tahu gara-gara pernah jadi Bappenas lo? Enggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya. Gue baca aja gitu. Jadi Biro Pembangunan Negara, dan Pak Sulaiman selesai dari Harvard, terus mendirikan Bappenas, terus lanjut
mendirikan FISIP UI juga di Indonesia. Bareng sama Selo Sumarjan ya bangunnya. Iya, bareng sama Selo Sumarjan. Makanya kalau lu baca buku sosiologi SMA selalu ada Selo Sumarjan dan Sulaiman Sumardi gitu kan. Nah, Pak Sulaiman itu salah satu orang yang kalau seingat gue itu ikut terlibat dalam proyek namanya UI Leiden Project. UI Leiden Project. Nah, itulah UI Leiden itu adalah proyek yang membawa sosial statistik ke Indonesia, bro. Jadi kalau lu pernah lihat buku Wim van Zanten itulah, gua benci banget buku. Itulah produknya. Jadi karena pendekatan Orde Baru itu sangat struktural fungsional yang mendepankan pendekatan positivistik gitu ya, sehingga ilmu sosial itu harus terukur. Nah makanya dulu ada ekonom-ekonom yang dibilang sebagai mafia Berkeley gitu misalnya. Nah ini yang ilmu sosialnya ini, proyeknya itu dari tahun 50-an 60-an. Nah makanya di bukunya Wim van Zanten itu ada ucapan terima kasih untuk Tamrin Amal Tomagola, Iwan Gardono, terus dosen-dosen kita lah, termasuk Pak Sulaiman Sumardi. Nah memang Wim van Zanten memang statistik yang sangat ini banget sih, sangat terukur banget memang untuk masalah sosial, di mana semuanya bisa diangkakan. Nah, kalau survei sekarang itu ya turunannya kesekian lah, produk turunan. Berarti dulu tuh kualitatif tuh sangat tidak laku ya waktu itu. Mungkin waktu itu sangat kualitatif, bro. Oh, justru sangat kualitatif. Iya, sebelum ada program ini kan orang kualitatif, kajian sosiologi sangat ideologis gitu kan. Ya kan, lebih kualitatif gitu. Karena ada program ini menjadikan justru lebih kuantitatif. Nah kalau misalnya presiden kita nggak Pak Harto gitu, misalnya presiden kita masih Bung Karno nih sampai tahun 70-an 80-an gitu. Oke, demokrasi terpimpin terus. Mungkin yang lebih berkembang itu kajian-kajian pemikiran gitu. Nah tapi karena Pak Harto yang jadi presiden, approach-nya itu teknokratik gitu ya, makanya pendekatan-pendekatan keilmuan di dalam sosiologi jadinya kayak begitu. Sangat dalam teknis sekali. Ilmu sosial bukan teknis, sangat positivistik. Sangat positivistik, yes. Ya kalau Bung Karno mungkin lebih kritikal gitu. Jadi ini bagaimana rezim itu juga mempengaruhi bagaimana perspektif ilmu sosial itu dipergunakan gitu. Jadi ya kira-kira begitulah. Nanti kalau lu mau tahu lebih lanjut lu lihat aja di buku. Itulah yang mungkin menyebabkan sosiologi sampai sekarang masih sangat kuantitatif sekali gitu. Tapi skill gue tetap kualitatif. Gue juga kualitatif. Lo juga kualitatif ya. Oke, lanjut. Ini dia nih. Gue nggak tahu nih maksudnya apa. Masukin foto ini, tapi gue seneng aja lihat foto ini. Ini ada foto yang ada guanya tapi bukan gua masuk foto. Gue inget gue yang fotoin. Itu lo yang fotoin. Gue yang fotoin ini. Ya, ini gue pakai baju AC Milan, jersey AC Milan. Waktu itu Thiago Silva masih di Milan. Ini kayaknya jersey perpisahannya Paolo Maldini. Oh, bukan Valdo Maldini, bukan ya? Paolo Maldini biru. Ya, ini merah. Waktu itu biru, sekarang udah merah juga. Valdo. Nah, ini nggak ada maknanya sih. Tapi ini gue ada cerita di foto ini. Gue inget banget kan, gue yang fotoin kan. Dan gue inget banget ini kan ada di belakang ada cewek nih kan. Nah ini kan dia lagi ngobrol sama cewek di depannya. Gue kenalan sama cewek depannya pas di situ. Nggak usah lanjutin bro. Nggak penting. Nah ini foto gue pas wisuda. Nah beginilah rasanya lu menjadi wisudawan tercepat di mana teman-teman lu yang lain belum lulus. Kalau lu di akhir kan, teman-teman lu udah lulus semua. Pada ditinggalin lu kan. Gitu. Gue ada datengin wisuda temen gue berapa kali baru gue lulus. Kayaknya kalau wisudaan ada absennya udah penuh nama lu semua. Batara. Di terakhir gue udah nggak mau datang. Ini si kampret kok tiap tahun ada hadir nih gitu kan. Gue sampai terakhir udah gue males udah gue enak gue datang ke wisuda. Itu aja sih yang mau gue sampaikan. Nah, ini bagi penggemar Wildan Mamot sebentar ya. Penggemar Wildan Mamot. Nah, ini bininya Mamot nih. Ya, Dina. Mamot. Dina. Nah, ini Dika. Nah, ini Dika nih yang tadi dibahas. Ya, dia sekarang lagi PhD di Northwestern University di Illinois. Ya, Illinois tempatnya Paman Sap. Paman Sap. Iya. Pernah nongkrong bareng. Kayaknya pernah ketemu mereka. Nah, ini nih. Ini dia nih. Buat si kampret yang membela Rocky Gerung kemarin nih. Gue punya hubungan yang dekat sama Rocky gitu, tapi nggak pernah gue publis. Ini foto udah lama banget nih bro, nggak pernah gue publis.
Iya, lu masih terlihat masih lebih belia. Iya, karena gue bukan tipikal yang suka pamer-pamer muka di sosmed gitu dulu. Kalau sekarang kan kebutuhan total politik, gue harus sosokan punya personal branding gitu. Itu udah lama banget. Jadi mau kemana ini? Ini kita lagi jalan-jalan aja. Jalan-jalan aja ya, nyari cewek. Ya, itu Rocky. Gue kan udah ada yang booking. Dari booking waktu itu. Oke. Jadi masih itu pakai kacamata bening, sekarang pakai kacamata hitam. Lu nggak katarak kan, Tri? Enggak. Ini karena ngaruh lampu ini nih, kalau kena lampu ini sering-sering perih mata gua. Ya, gue juga kayak perlu juga nih, tapi belum. Nih sama Rocky nih. Jadi ya oke lah, kita masih berhubungan baik gitu. Lepas dari posisinya di mana, gua memilih untuk jalan mana gitu. Tapi ya hubungan baik harus tetap dijaga satu sama lain. Nah, ini yang gua bilang dengan kalau Rocky bilang itu keakraban warga negara gitu ya. Keakraban warga negara. Ya, keakraban berwarga negara. Kalau gue nyebutnya trust. Itu tadi ya yang dimana sebeda-bedanya Rocky sama gue, sebeda-bedanya Rian Ernest sama gue, sebeda-bedanya siapapun sama gue. Sebeda-bedanya gue malu. Sebeda-bedanya. Bahkan lu pilihan kita agak berbeda kadang-kadang kan. Tapi gue punya keyakinan lu itu adalah orang yang peduli dengan nasib gua gitu. Apapun pilihan lu peduli dengan nasib gua, itu demi kebaikan gua juga gitu. Nah, jadi sejauh apapun kita berdebat, ketika kita percaya bahwa kita saling peduli, bro, tidak akan ada permusuhan gitu loh. Betul, walaupun sepanas apapun. Ya, itulah yang kepedulian atau rasa memiliki atau rasa kepercayaan inilah yang kita bilang sebagai sebuah jembatan di tengah kutukan algoritma gitu. Nah, ini akhirnya dimana kayak ini gue wisuda bareng junior semua, tapi ini bukan junior, ini sangkatan gue yang dimana kita selalu bersama dalam kegoblokan kita di sosiologi UI. Oke, kalau ini foto di mana teman-teman sangkatan gue pada datang ke nikahan kakak gue. Bukan nikahan lu ya? Bukan nikahan gue, tenang. Gue belum pernah menikah sampai sekarang. Dan ini jadi bisa dilihat ini cowok-cowok ini rata-rata, nggak semua, tapi rata-rata ini sosiologi angkatan gue, yang dimana mereka tuh rata-rata yang cowok-cowok ini nih hobinya adalah dibego-begoin amari. Iya, ini umat-umat gue semua dulu nih ya. Gila, kalau misalnya lu bikin ormas tuh mereka akan sangat militan membela lu nih. Paling enggak mereka kalau gue pulang dari Padang bisa jemput ke bandara. Nah, mereka akan memblokir bandara. Pokoknya diantara mereka semua cuma gue doang deh yang nggak bisa dibego-begoin mari. Ini Owi Mamen ya. Owi Mamen, jagoan filsafat UI, sekarang jadi jurnalis lepas dulu lepas sempat saja terus pikirannya lepas saja kan. Dulu kan sempat di salah satu kumparan sebut merek aja dulu sempat kumparan.com, salah satu jurnalis yang pertama ya, jurnalis awal, tapi dan ditaruh dia di kepolisian. Dia pokoknya yang kriminal. Dan pernah dia mulai stres, katanya ditaruh di kanal selebriti. Iya, di kanal lifestyle dan gosip gitu. Justru stres dia. Dia kalau dikasih sama bandit-bandit senang banget ya. Emang dunianya di situ sih, emang mukanya aja bandit banget kan. Anak filsafat nih, mahasiswanya Rocky Gerung. Sama Mbak Yayas. Nah, oke, dah itu aja sih. Itu aja. Lanjut. Nah, ini adalah bukti masa jaya saya di kampus. Bisa dilihat gue yang mana? Gokil kan? Ini rambut sepantat loh. Ini kalau misalnya di depannya segini, belakangnya sepantat nih. Gila. Masa ini foto ketika kita memutuskan untuk potong bareng. Ini Hans ya. Ini tengah Hans, ini teman gue Bimo, sekarang dia bekerja di KBRI Dakar, Senegal. Walaupun dia bukan anak HI, tapi dia bisa berbahasa Senegal. Cukup dengan menyebutkan Indomie. Karena di Senegal dia El Hadji Diouf gitu, dia tahu dia berarti ya. Jibril Cisse gitu. Dia kurang, kalau soal bola dia kurang. Tapi kalau soal Indomie, nah itu agamanya dia. Dimana kalau di Afrika kalian tahu, di Afrika itu Indomie itu bahkan bisa lebih
membumi dibandingkan di sini gitu loh. Bisa jadi lebih makanan pokok dibandingkan di sini. Mempersatukan bangsa ya. Untuk bangsa-bangsa Afrika waktu itu. Sampai mereka bilang kalau misalnya Indomie itu adalah produk Afrika. Kayaknya di KA juga orang makan Indomie kayaknya. Udah ada tuh ya, Kak. tapi kalau Bung Karno bakarin rokoknya Perdana Menteri India kan, Nehru ada kan? Ada fotonya. Ada fotonya. Gitu. Mencoba rokok kretek judulnya. Itu Jawaharlal Nehru apa Sri Pandit ya itu ya? Pokoknya. Gue lupa. Ya pokoknya itulah Perdana Menteri India gitu. Ada gitu. Ada tapi nggak ada Indomie. Nggak ada Indomie. Kayaknya belum ada bro. Karena kita baru nandatanganin kesepakatan dengan Amerika Serikat untuk impor gandum itu di tahun 60-an. Oh, berarti masih 20 jadi, tahun setelah itu. Jadi disitulah kita mulai memamah biak gandum. Gandum. Sebelumnya kita nggak makan gandum. Kita nasi, ubi gitu ya. Sama ya kayak Jepang ya? Iya, tapi karena waktu tahun 60-an kita tanda tangan dengan Amerika di bawah Pak Harto ketika itu dan ada Antoni Salim kalau nggak salah ya. Nah, kita mulai orientasi baru dalam pangan kita yaitu gandum. Indomie mulai tahun segitu. Dan itulah berarti Indomie itu adalah salah satu produk Orba ya. Produk Orba, kesepakatan dagang Orba. Jadi ginilah kalau podcast A1 ya. Dari ngomongin rambut gondrong sampai ngomongin Indomie. Ya memang rambut gue kayak Indomie sih memang sih. Oke. Lanjut. Gue seneng nih Batarani cepet ya. Karena saking gak ada yang mau diceritain. Kalau misalnya gue ceritain banyak yang bahaya itu dia, banyak yang NSFW nanti. Ini kalau misalnya tadi Ari kayak 3,5 tahun itu barengan banyak. Nah ini 3,5 tahun di angkatan gue cuman dia doang. Clara doang. Kurara. Ya, pacarnya orang Jepang waktu itu. Mantan. Ya, mantan. Tetsu Konishi. Oh, Kurara tahu. Apa namanya? Jangan birang-birang Kurara ya. Birang-birang Kurara ya. Dia ini datang ke UI untuk riset buat disertasi dia. Disertasi dia soal ini, bro. Jadi kalau di Jepang itu orang kaya ya udah bisnis aja kayak Honda ya udah Honda bisnis aja gitu kan. Mitsubishi aja. Ya, tapi kalau di Jepang itu orang-orang kaya di Indonesia orang kaya itu masuk ke politik. Jadi orang kaya masuk ke politik itu beda dengan Jepang karena menurut gua karakteristik faktor produksinya sih. Karena di Jepang sangat industrial ya. Iya, sangat manufacture base gitu ya. Orang-orang Jepang kaya itu ya bikin pabrik, punya high technology gitu. Nah, sementara orang-orang kaya di Indonesia itu sangat tergantung kepada konsesi, misalnya tambang, konsesi katakanlah konsesi perkebunan gitu. Lebih ke eksploitasi resource ya. Resources. Nah, makanya orang-orang kaya di Indonesia merasa lebih butuh masuk ke politik karena mereka lebih banyak berurusan dengan izin-izin dibandingkan orang-orang kaya di Jepang yang basisnya teknologi dan inovasi gitu. Makanya itu menyebabkan kita agak susah berinovasi. Iya, jadi si Tetsu kira-kira researchnya soal itu. Tapi gue juga nggak tahu kesimpulannya apa. Gue juga nggak banyak diskusi sama dia karena udah putus sama Rara. Sama Rara juga. Dan sudah balik ke Kyoto ya? Ya udah balik ke Kyoto. Tapi dia masih sering kesini kok. Masih sering kesini ya? Masih. Si Kurara juga kalau kesana ketemu Tetsu. Gosip. Sorry Clara, sorry ya. Lanjut. Nah ini adalah proses untuk gue untuk mendapatkan prestasi gue pertama di UI pas zaman itu. Apa itu, Bro? Waktu itu gue lagi syuting untuk film yang akhirnya mendapatkan juara 3 di UI Art Award 2012. Juara 3 doang, lu sombong. Ya lu bisa nggak jadi juara 1? Apa relevansinya? Coba lu ceritain lah. Nih gue juara 3 dengan gue berantem sama PO-nya. Kondisinya gue bisa juara 3 kan hebat. Kalau misalnya nggak berantem mungkin gue juara 1. Ya kenapa lu berantem?
perbedaan ideologi gue sama inilah, sama PO-nya lah. Dimana gue waktu itu kayak sangat idealis dalam seni, dimana seni itu jangan membawa seni ke dalam politik. Ya. Dan lu tahu nggak, Batara ini pernah bikin film judulnya Kasih Putih. Itu enggak bukan. Kalau ini Binit. Oh, oke. Pemainnya sama 2 orang ini. Sama ya, Kasih Putih itu cerita di kereta gitu kan. Tiba-tiba si cewek turun kereta, celananya nempel sama cairan putih gitu. Cairan putih. Makanya judulnya Kasih Putih. Putih. Dari dulu emang udah mesum otaknya. Tapi dilakukan dengan enggak, gue sama sutradara gue emang otaknya sangat Scorsese. Ya. Sangat simbolik ya. Sangat simbolik. Ala film festival Prancis gitu ya. Iya betul. Karena waktu itu emang tujuan kita festival, ya, tapi nggak pernah dapat. Dan minumannya pun ya minuman Prancis kesukaan lo kan? Apa itu? Le Parong. Oh. Le Parong. Le Parong. Cap orang tua. Apa namanya? Jadi kalau misalnya ke Prancis gitu, what's your best wine? Dibawa kan gambar kakek-kakek tuh. This is Le Parong. How old? 2 months. Itu 2 bulan udah sepet kayak gitu. Oke, kita lanjut. Nah, ini cerita lucu nih di Jalan Asia Afrika Bandung. Nah, kalau misalnya ini cerita lucu aja sih. Kayak waktu itu UAS. Ini lagi UAS sosiologi politik. Oh, Mas Ganda ya. Mas Ganda sama Iwan Kartono. sama Ari Susilo. Oh iya. Yao Ming. Yao Ming baik sama gua tuh. Iya, sama gua kagak. Yang kayak gua tuh jarang kalau ketemu ngobrol sama orang tuh ya, ngedongak gitu. Kalau sama dia tuh mesti begini ngomong. Dekan Visip UI sekarang Mas Ari Susilo. Udah tinggi, suaranya berat gitu kan. Ri, mana lu Ri? Ya Pak. Dan waktu itu mereka UASnya itu ada syaratnya, ada bikin makalah dulu baru boleh ikut UAS kan anjing ya. Terus kayak gue sama teman gue kayak bikin gimana ya, kita pengen tempat yang bisa konsentrasi gitu buat bikin makalahnya. Terus teman gue kayak gesrek gitu, kayak dia bilang ya kita bikin di Bandung yuk, ngomongnya di Depok gitu kan, kita bikin di Bandung yuk. Terus gue dengan gesreknya juga ayo, terus akhirnya kita berangkat ke Bandung. Nah, nyampe lah di Bandung ya. Dan akhirnya tugasnya gimana? Tugasnya akhirnya kita kerjain pas pulang balik lagi ke Jakarta. Nggak berguna. Di Bandung kita foto-foto. Itu ini di Braga ya. Di Asia Afrika. Nih. Ya makan Indomie tadi. Dan nyobain rokok kretek. Ini Bandung nih. Oke, lanjut. Ya, ini foto di mana kita lihat yang ini tim futsal nih ya. Lagi lu kan nggak main kan dulu. Ya, gue cuman ini doang, cuman sorak-sorakin doang. Ini udah masuk Leiden, yang lain masuk korporat. Ini nih yang punya kedai Wahidi. Ya, Ferry Busra, masih alay banget. Ya, jadi ada 3 orang sih sebenarnya. Ini ada 3-3-nya di sini nih. Orang yang mirip pemain bola. Batara itu Edinson Cavani, si Ferry itu Neymar. Nah, di tengah ini AB ini Diego Costa. Mirip banget. Jadi angkatan gue tuh angkatan pemain bintang ya. Perang bintang. Kalau udah main kayak Los Galacticos loh. Udah kayak Star Wars. Nah, lanjut. Wih, ini kayaknya dari tadi kita bikin konten lu mau nunjukin ini aja nih kayaknya. Punchline. Bukan gue yang mendapatkan penghargaan. Bukan. Gua kira. Bukan, tenang. Ini justru gue memberikan plakat terima kasih kepada Riri Riza sudah mau mengisi acara dan jadi pembicara di acara yang gue jadi project officernya. Oke, gitu. Ini Mas Riri Riza yang lu undang nih berarti ya. Waktu itu gue bikin screening karena untuk merayakan hari perfilman Indonesia, hari film nasional. Waktu itu gue
melakukan mengadakan screening petualangan Sherina. Karena petualangan Sherina adalah simbol kebangkitan perfilman Indonesia yang sempat mati suri selama 1 dekade kan di tahun 90-an. Gitu. Dan gue mengundang Riri Riza sebagai pembicara. Kenapa lu gak undang Sherina aja, Bro? Karena Sherina bukan yang bikin filmnya. Ya tapi kan dia ikut di situ. Dia simbolnya pakai nama dia. Kalau misalnya dia mungkin gak begitu lu paham bilang kenapa. Aja nggak terlalu punya akses. Ada gue akses Sherina pas zaman itu. Cuman emang pertimbangan kita adalah kita harus benar-benar yang tahu apa alasannya bikin petualangan Sherina di tahun itu. Sherina kan mungkin taunya belakangan ya. Taunya ya pas masih kecil kan dia datang ikut-ikut aja gitu kan. Ada kecil juga ngerti, Bro, tapi maksudnya yang bikin alasan tentu doi-doi. Betul. Gokil sih. Nah, besok pilihan ada Riri Riza atau Mira Lesmana. Nah, lebih gampang lebih kita dapat akses ke Riri Riza, ya udah Riri Riza ya sebagai sutradara juga. Itu enaknya gitu kan. ya kalau di kampus di Jakarta dan sekitarnya ya. Kalau mau undang-undang orang kayak begini tuh lebih accessible lah. Tapi kantornya Bintaro. Enggak, maksud gue dibandingkan dengan kampus-kampus di daerah. Iya gitu sih, benar. Lu sebagus-bagusnya misalnya kayak ya Uncen gitu. Kita bilang ya jangan Uncen lah, kita bilang misalnya UNER atau ITS itu kan kampus bagus, Bos. Iya kan, kampus bagus lah. Surabaya. Top 10 Indonesia gitu. Betul. Tapi kan untuk ngedatangin resource kayak begini kan butuh effort yang lebih besar karena harus tiket pesawat yang kali disuruh naik kereta ya ini kan lu kasih plakat doang kan, honor juga nggak lu kasih kan maksudnya. Iya, apa namanya, datang cuma tinggal ini dong, gue suruh teman gue jemput. Iya kan, bayar bensin teman gue aja. Iya, nggak ada kan kasih honor kan, nggak ada. Ya, Surabaya bro lebih sulit pasti. Nah itu blessing lah buat kita yang kuliah di Jakarta dan sekitarnya. Untung lah ya. Lanjut. Nah, ini adalah teman-teman gue. Asti Asak. Laila ini Laila Nurasiza ini sekarang dia dia kriminologi UI, tapi sekarang dia jadi salah satu penulis naskah film Indonesia yang paling laku sekarang. Terutama sekarang yang horor-horor tuh biasanya dia yang nulis. Oh, dia yang merusak perfilman Indonesia. Kan lu perhatiin yang sekarang ini kan perfilman kita lagi meningkat. Kayak Janur segala macam. Janur apa Danur? Danur ya. Janur teman kita. Iya, jadi itu Danur dan banyak lah. Danur dia. Ya, Danur dia nulis. Dia nulis. Oke. Danur dia nulis. Pokoknya mungkin dia salah satu tokoh, bisa ke salah satu tokoh yang membuat perfilman kita sekarang makin better gitu loh. Mungkin. Ini Asti ngapain ngeliat gua nih? Ya dia ngeliat kita juga. Ngeliat gua juga. Gua merasa dilihat sama Asti gitu. Takut ya kayak berasa di ospek ya sama dia. Enggak lah, kan teman sangkatan gua. Teman sangkatan sih. Gua kan junior. Gue di ospek sama dia tapi sekarang akrab. Nah, ini nih sekarang pokoknya nih adalah teman-teman gue di Departemen Seni Budaya BEM FISIP UI, dan ini adalah teman-teman gue dalam menghadapi perpolitikan kampus. Jadi kayak gue merasakan sendiri politik praktisnya kampus seperti apa, ya sedikit belajar lah tai-tainya politik gitu loh. Dan waktu itu lumayan bikin gue beken. Lumayan. Dan ini dia teman-teman gue. Tapi kan lu dikeluarin kan dari HMS kan? Gue dikeluarin karena gue lebih fokus ke sini. Jadinya karena ini lebih banyak lah prokernya dan lebih strict gitu loh. HMS tuh himpunan gue. Himpunan sosiologi. Gue sampai habis di HMS gua. Sampai habis lu ya? Iya, pendiri Sosiozin gue. Sosiozin, majalah. Kan lagi tren zin. Gitu, kan? Nah, gue bikin Sosiozin. Ikut sama Emir dulu bikin radio Ruang Lain kan dulu. Ruang Lain radio. Ya. Apa kabar tuh sekarang? Nggak ada kabar. Udah lewat lah. Padahal sekarang kalau mau dilanjutin sekarang tinggal bikin podcast aja kan? Iya, harusnya tinggal bikin podcast. Tapi nggak dimanfaatkan. Tapi udah kaya mereka sekarang. Kayak ini teman gue, kaya banget ya. Kayak orang Batak paling kaya se-FISIP UI, nah ini dia nih. Rumahnya kayak rumah Barbie coy. Itu lucu tuh rumah Barbie. Dan ya ini dia sekarang juga jadi salah satu motivator untuk kuliah ke luar negeri karena dia gitu ya begitulah.
Terus ya ini gue nggak tahu kabarnya. Ya sekarang banyak yang kerja di Google Singapura. Asti sekarang mau netap di Jepang. Asti menetap di Jepang. Ya, setelah bertemu suaminya di UK kan waktu itu. Orang Jepang. Padahal sempat pengen tinggal di Indonesia, tapi satu dan hal akhirnya mereka harus tinggal di Jepang. Gitu. Dan ini gue rambutnya masih gondrong. Dah. Nah nih lanjut. Nah ini foto tepat 10 tahun yang lalu di hari ini. 10 tahun yang lalu di mana gue dipaksa mewakili angkatan gua sosiologi untuk ikut fashion show. Bisa tebak gue yang mana? Ini. Enggak jelas. Di mana kayak gue orang Batak nih, tapi gue nggak nemu kostum Batak, akhirnya gue dapet kostum Makassar. Ya, bagus sih. Untungnya gue nggak dapet yang Papua, karena gue nggak pede dengan badan gue pas zaman itu. Itu pun yang sekarang pakai Papua nggak pede, akhirnya tetap pakai kaos. Harusnya pede-pede aja. Gitu kan. Kan kalau kayak gue juga nggak pede sih gue. Kalau gue juga dulu kayak kurus-kurus buncit nggak jelas gitu. Ya jadi malas juga akhirnya dapat Makassar, dan keren juga. Ini sama sama yang dari sosio juga, sekarang udah istrinya sahabat gue Janu. Itu indah, bro. Ini indah nih. Oh itu indah. Ya, dan ini itu dan tapi gue udah lupa sih anak-anaknya siapa sih. Juga melambangkan bagaimana kita kuliah di FISIP itu diverse gitu. Betul. Dan lu tahu nggak, dulu itu tahun 2008 2009 ya, sebelum 2009 masuk, ada ketua BEM kita namanya BEM FISIP itu Thomas, bro. Thomas itu wakilnya Hegar. Dua-duanya Kristen, bos. Ngelawan dua-duanya Islam gitu. Kalau kita ngomongin politik identitas ya, yang menang Thomas Hegar. Ya, dan itu kayak untuk ukuran kampus negeri ya, itu sangat langka loh terjadi. Sangat dramatis gitu. Nah, ini juga terjadi di politik Indonesia baru tahun 2012 sudah mulai sih. Jokowi Ahok gitu. Tapi Pak Ahoknya jadi calon gubernur 2017 gitu. Dan di FISIP UI itu sudah terjadi ya sekitar tahun 2009. 9 tahun lebih cepat. Dan dan juga FISIP UI itu dibandingkan dengan fakultas-fakultas lain, ilmunya tuh paling diverse kan sebenarnya. Dimana kayak memiliki perspektif yang berbeda-beda gitu loh. Dibandingkan dengan fakultas-fakultas lain yang punya perspektif rata-rata ya sama lah gitu, cuman beda. Gua nggak tahu ya ilmu di fakultas lain gitu, tapi memang FISIP termasuk satu dari 5 fakultas gitu yang jurusannya banyak gitu lah. Iya, benar. Ya top 5 lah. Paling yang agak-agak diverse sama kita paling MIPA kali. MIPA yang jurusannya banyak. FIB juga banyak, bro. FIB juga. FIB yang terbanyak. FIB terbanyak ya, karena itu juga ada bahasa-bahasa kan. Ada Korea, ada Jepang, ada Inggris, ada Prancis. Jadi sastra, habis itu ada filsafat, ada sejarah, arkeologi, sejarah, perpustakaan. Iya kan. FIB yang paling banyak sih sebenarnya. Iya, kita termasuk. Ya kayak psikologi kan nggak banyak. Ya, psikologi cuma satu jurusan doang soalnya. Ada kekhususan aja. Ada prodi. Ya, kekhususan aja. Nah, dan nih lanjut. Apalagi? Habis. Dah gitu aja. Jadi ya kita mau ceritain tentang diri kita lah sebenarnya. Karena udah sering kita diskusi sama teman-teman Mas Topo, tapi mereka belum kenal kita tuh kayak gimana masa lalunya gitu. Iya. Jadi harus lebih mengenal satu sama lain lah. Ada pepatah yang mengatakan lebih mengenal seseorang tuh harus kenal masa lalunya. Pepatah siapa tuh nggak tahu. Ya, kalau kata salah satu politisi idola gue gitu, bro. Dan masa lalumu milik kamu, masa depan milik kita, katanya. Siapa tuh? Pak Habibie. Oh, I know. Gue ingat ada Zoom meeting waktu itu sama Reza Rahardian rame-rame gitu. Oh, lu ikut Zoom meetingnya? Si temen gue lagi Zoom meeting kan, ada si Ruli namanya anak sini juga. Gue lagi Zoom meeting kampus nih sama ada Reza Rahardian gitu. Keren banget, anak UGM dia. Terus Reza anak UGM. Iya, terus dia chat di situ. Mas Reza, suara Pak Habibie dong gitu. Ya ini poinnya lah. Intinya
untuk memunculkan trust kita butuh untuk saling mengenal. Semakin mengenal kita maka semakin trust dengan kita. Iya, jadi semakin trust, semakin kenal karena kita terhubung tapi tidak saling mengenal, itu masalahnya. Kita terhubung lewat video, lewat grup WhatsApp tapi tidak saling mengenal satu sama lain dan nggak mau mengenal. Kalau udah beda itu udah lu blok aja orang gitu. Benar. Ditambah lagi ada fitur blok kan sekarang kan. Ada fitur blok ya. Ada pilihan untuk ngeblok gitu. Lu nggak bisa ngechat orang itu padahal lu butuh untuk saling mengenal satu sama lain. Itu adalah blok adalah salah satu fitur yang paling tidak harmonis. Iya, dan makanya gue bilang bahwa ya hari ini tuh lu boleh lah kritik orang lain, caci maki orang lain, tapi ya dalam rangka kebaikan bersama. Betul, untuk tujuan untuk kebaikan kebaikan bersama satu sama lain. Iya, jadi intinya ya kita ayolah buka diri untuk saling mengenal, bro. Betul. Kalau sosiolog bernama Margaret Archer itu bilang itu bukan Margaret Thatcher, bukan Margaret Thatcher, itu The Iron Lady, bro. The Iron Lady. Di negaranya sama sama UK. Ya. Margaret Archer tuh sekarang kalau gue nggak salah ngajarnya di Warwick University. Dia bilang ini tantangan ke depan dengan adanya algoritma course gitu, algorithm course, kutukan algoritma ini, tantangan ke depannya kita adalah membangun masyarakat morphogenesis society. Morphogenesis itu apa? Masyarakat yang bisa melakukan dialog internal di dalamnya. Karena dengan berdialog maka masyarakat itu bisa lebih tumbuh. Karena kalau berdialog maka saling mengenal. Iya, saling mengenal sehingga kita makin tumbuh. Karena kita saling mengenal potensi kita satu sama lain gitu loh. Jadi orang yang nggak tumbuh adalah orang yang tidak mau mengenal satu sama lain. Nah gitu. itu dia. Kalau lu merasa udah beda tapi belum kenal langsung blok. Langsung blok. Itu kelakuan tuh netizen tuh kan. Dislike, blok, unfollow. Sorry ya mas, saya unfollow. Gitu. Sorry mas, ya saya lu mau unfollow aja, ngapain minta maaf lu, kampret. Ada aja. Saya unsubscribe, ya udah unsubscribe aja. Lu ngapain lu ngajak-ngajak orang lain untuk merasakan perasaan lu gitu? Mau bikin ormas, mau bikin aksi damai lu. Ya, Oke, gitu. mungkin segitu aja. Kalau makin lama kita ngomong makin emosi juga kita sama netizen ya. Nah, jadi inilah saatnya kita tutup dulu dan kita percaya sehingga kita saling mengenal sehingga kita saling percaya. Oke, sampai ketemu di konten-konten A1 dan Total Politik berikutnya. Ada info gak, Pak? Ada, bro. Valid gak? A1. Produced by Total Politik and powered by haluan.co.